Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andri Darmawan dengan nomor absen 3 dari tingkat 1 Teknik Mesin B. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa mata kuliah yaitu kekuatan material dan fisika terapan. Untuk yang pertama, saya akan membahas mata kuliah kekuatan material yang membahas tentang tegangan dan regangan. Langsung saja kita ke pengertiannya. Pengertian tegangan dan regangan. Tegangan atau stres merupakan suatu benda elastis yang akan bertambah panjangnya sampai ukuran tertentu ketika ditarik oleh sebuah gaya. Besarnya tegangan pada sebuah benda adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja pada benda terhadap luas penampang benda tersebut. Tegangan menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan benda berubah bentuk. Kemudian regangan atau disebut dengan strain. Regangan merupakan perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. Regangan dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang benda mula-mula. Selain itu, regangan menjadi tolak ukur seberapa jauh benda tersebut berubah bentuk. Rumus dari tegangan. Nah, rumus dari tegangan ini adalah sigma sama dengan F per A. F merupakan besaran gaya tekanan atau gaya tarik. Kemudian A merupakan luas penampangnya. Lalu sigma merupakan tegangannya. Lalu rumus dari regangan. Nah, rumus regangan sendiri yaitu regangan sama dengan delta L per L0. Keterangan yang gambar 3 kebalik ini adalah simbol dari regangan. Lalu delta L merupakan pertambahan dari panjang. Lalu L0 merupakan panjang mula-mula. Kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah gambar tabung ya. Kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah tiang pendek berupa tabung lingkaran berlubang dari aluminium memikul beban tekanan sebesar 115 kN. Diameter dalam dan luar dari tabung tersebut adalah D1. D1 ini merupakan diameter dalamnya ya, 100 mm. Lalu D2, diameter luarnya yaitu 115 mm. Panjang tiangnya adalah 400 mm. Lalu perpendekannya. Perpendekan tiang akibat beban diukur sebesar 0,3 mili. Tentukan tegangan dan regangan tekanan di tiang tersebut. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Diketahui bebannya yaitu P sama dengan 115 kN. Kalau kita konversikan jadi Newton, itu sama dengan 115.000 Newton. Karena dari kilonewton sampai dengan Newton itu turun menjadi dikali 1000. Atau kita bisa tulis dengan 115 kali 10 pangkat 3 Newton. Lalu diameter dalamnya yaitu 100 mm. Diameter luarnya 115 mm. Lalu panjangnya atau length sama dengan 400 mm. Lalu perpendekannya diketahui 0,3 mili. Nah, yang ditanya adalah tegangan dan regangannya. Untuk penyelesaiannya, karena di sini sigma sama dengan P per A, maka kita harus mencari A-nya. Karena di sini kita
belum diketahui A-nya itu berapa. Oke. Pertama kita mencari A-nya terlebih dahulu. Rumusnya adalah A sama dengan pi per 4 dalam kurung D2 kuadrat dikurang D1 kuadrat. Sama dengan hasilnya adalah segini ya, 2531,62 mm. Oke, dari mana jawaban dari 2531,62 mm? Nah, karena di sini rumusnya adalah pi per 4, maka nilai dari, sebentar saya hapus dulu. Karena di sini nilai dari pi merupakan 3,14. Jadi di sini adalah 3,14. Jadi total dari D2 dipangkatkan dan D1 dipangkatkan lalu dikurangi. Maka hasilnya adalah 3225. 3225 ini dikalikan dengan 3,14 kemudian dibagi dengan 4, maka hasilnya ketemu 2530. Karena nilai A-nya sudah ketemu, maka sigma sama dengan P dibagi dengan A sama dengan 115 kali 10 pangkat 3 Newton dibagi dengan 2531,62 mm persegi. Maka hasilnya adalah 45,4 megapascal. Kemudian kita mencari regangannya. Regangan sama dengan perpendekan dibagi dengan length atau panjang. Jadi 0,3 mm dibagi dengan 400 mm. Maka hasil yang ketemu adalah 0,00075 mm persegi, atau bisa kita tulis juga dengan 0,75 kali 10 pangkat min 3 mm persegi. Oke, lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Sebuah karet dengan panjang mula-mula sebesar 150 cm ditarik oleh Nina. Akibatnya, karet tersebut mengalami pertambahan panjang sebesar 5 cm. Berapakah regangan dari karet tersebut? Nah, diketahui L0-nya adalah 150 cm dan delta length-nya adalah 5 cm. Yang ditanya regangannya. Nah, maka regangan sama dengan sigma length dibagi dengan L0. Maka 1,5 meter, di sini kita jadikan meter dulu. Dari cm ke meter, maka 150 cm ke meter, maka hasilnya adalah 1,5. Dan 5 cm ke meter adalah 0,5. Maka 1,5 meter dibagi dengan 0,5 meter adalah hasilnya 3 meter. Contoh soal berikutnya yaitu sebuah pipa dengan panjang 1,2 meter dengan diameter luarnya 150 mm dan diameter dalamnya 115 mm dan dibebani oleh gaya aksial. Tekanan P sama dengan 620 kN. Nah, pipa tersebut mempunyai nilai E sama dengan 200 gigapascal dan angka Poisson-nya V sama dengan 0,30. Tentukan A. Perpendekan, B. Regangan lateral, C. Pertambahan diameter luar dan diameter dalam. Lalu tentukan juga pertambahan tebal dinding pipanya. Oke, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, diketahui
Diketahui lengthnya adalah 1,2 meter. Dijadikan milimeter, maka hasilnya adalah 1200 mm. Diameter dalamnya yaitu 115 mm. Diameter luarnya 150 mm. Kemudian tekanannya sebesar 620 kN. Lalu kita jadikan Newton yaitu 620.000 Newton. Lalu nilai E-nya adalah 200 gigapascal. Dijadikan megapascal yaitu 200.000 megapascal. Lalu nilai dari positionnya yaitu V sama dengan 0,30. Maka ditanya perpendekan, lalu regangan lateralnya, kemudian pertambahan dari diameter luar dan diameter dalamnya, lalu pertambahan tebal dinding pipanya. Lalu penyelesaiannya adalah kita seperti awal tadi mencari nilai dari A-nya. Maka nilai Pi tadi adalah 3,14 per 4 dikalikan dengan D2 pangkat 2 dikurang D1 pangkat 2. Maka di sini hasilnya yaitu 9.275 dikalikan dengan 3,14 kemudian dibagi dengan 4, maka hasilnya adalah 7.280,87 mm persegi. Lalu untuk mencari perpendekannya, kita perlu mencari tegangan dan regangannya. Nah, untuk mencari tegangan, kita sudah mencari nilai A-nya tadi, yaitu 7.280,87 mm persegi. Maka di sini sigma sama dengan P per A sama dengan 620 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan 7.280,87. Maka hasilnya adalah 85,15 megapascal. Maka regangan sama dengan sigma per E sama dengan minus 85,15. Kenapa di sini minus? Karena di sini kita akan mencari perpendekannya. Karena tiang tadi diperpendek, maka di sini kita minuskan. Jadi minus 85,15 dibagi dengan E-nya. E-nya yaitu 200.000. Maka ketemu hasilnya yaitu minus 0,4257 kali 10 pangkat min 3 mm persegi. Oke, kita lanjut ke soalan berikutnya. Saya hapus dulu. Kita lanjut. Oke, di sini kita cari perpendekannya ya, yang A. Perpendekan sama dengan regangan dikali dengan panjang atau length. Tadi regangannya sudah kita temukan yaitu minus 0,4257 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 1200 mm, yaitu length tadi yang tadinya 1,2 meter jadi 1200 mm. Maka hasilnya ketemu minus 0,5108 mm. Lalu untuk mencari regangan lateralnya yaitu minus V dikurang dengan minus regangannya. Maka minus 0,30 dikalikan dengan minus 4257 kali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya adalah 0,127 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya kita cari pertambahan diameter luar dan dalamnya. Kita mencari diameter luarnya dulu, yaitu delta D2 sama dengan regangan lateral dikalikan dengan diameter luarnya. Maka 0,127
kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 150. Maka ketemu hasilnya yaitu 0,01905 mm. Lalu kita mencari pertambahan diameter dalamnya, yaitu delta D1 itu sama dengan regangan lateral dikalikan dengan diameter dalamnya. Maka 0,127 dikali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 115. Maka ketemu hasilnya adalah 0,01460 mm. Lalu untuk mencari pertambahan tebal dinding, yaitu delta T sama dengan regangan lateral dikalikan dengan T-nya. Karena kita belum tahu nilai dari T-nya ini, maka kita harus mencari nilai dari T-nya, yaitu T sama dengan diameter luar dikurangi diameter dalam dibagi 2. Maka 150 dikurangin 115 dibagi 2 sama dengan 17,5 mili. Maka 0,127 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 17,5 sama dengan 0,0022 mm. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu fisika terapan. Dan materi yang akan dibahas yaitu tentang percepatan dan kecepatan. Kita masuk ke pengertian percepatan dan kecepatan. Percepatan atau acceleration merupakan perubahan kecepatan yang terjadi setiap satuan waktu atau second. Nilai percepatan itu tetap bergantung pada perubahan kecepatannya. Percepatan merupakan besaran vektor sehingga memiliki besar dan arah. Jika gerak suatu benda semakin cepat, maka perubahan kecepatan setiap detiknya juga semakin besar. Artinya, percepatan bernilai positif. Sebaliknya, jika gerak benda melambat, maka perubahan kecepatan setiap detiknya akan bernilai negatif. Maka, percepatannya bernilai negatif sehingga biasa disebut dengan perlambatan. Kecepatan adalah besarnya perpindahan yang dilakukan oleh suatu benda dalam satu satuan waktu. Kecepatan gerak benda dipengaruhi oleh jarak, waktu, lintasan, berat, dan bentuk benda, serta luas permukaan benda. Selanjutnya, rumus percepatan. Rumus percepatan yaitu A sama dengan V per T. A merupakan percepatan, V merupakan kecepatan, sementara T merupakan waktu. Selanjutnya ada rumus kecepatan. Rumus dari kecepatan sendiri yaitu V sama dengan S per T. Nah, keterangannya yaitu V sama dengan kecepatan, S sama dengan jarak, T sama dengan waktu. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal percepatan. Sebuah bus melaju dengan kecepatan awal 5 meter per second. Setelah 15 detik, kecepatan bus bertambah menjadi 10 meter per second. Berapakah percepatan bus tersebut? Nah, diketahui V1 sama dengan 5 meter per second. V2-nya yaitu 10 meter per second. T1-nya 0 second. Kenapa di sini ada 0 second? Karena 0 second ini dihitung dari kecepatan awalnya yaitu 5 meter per second. Lalu T2-nya yaitu 15 second. Lalu ditanyanya adalah A. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. A sama dengan V
per T, rumusnya tetap sama ya. A V per T, tapi karena tadi ada V1 dan V2-nya, lalu karena ada T1 dan T2 juga, jadi di sini V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Maka A sama dengan 10 dikurang 5 per 15 dikurang 0. Jadi 5 per 15. Maka hasilnya adalah 0,3 mm per second. Contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal kecepatan. Romi sedang bermain skateboard di taman. Selama 20 detik terakhir, Romi telah berhasil berpindah tempat sejauh 180 meter. Berapa kecepatan skateboard milik Romi tersebut? Nah, diketahui jaraknya S, yaitu 180 meter. Lalu time-nya atau waktunya yaitu 20 second. Ditanyanya adalah V-nya. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. V sama dengan S dibagi dengan T. Maka V sama dengan 180 meter dibagi dengan 20 second. Maka hasilnya adalah V sama dengan 9 meter per second. Baik, mungkin itu saja pembahasan mengenai mata kuliah kekuatan material dan fisika terapan yang dapat saya berikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada saran dan lain halnya, silakan tulis saja di kolom komentar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.